dikutip dari berita Hokan News tadi pagi ya, peserta atau penambang atau yang disebut pioner ini sudah 700 juta. Wow. Iya. Baru-baru ini. Di mana diumumkan? Di Hokan News. Hokan News ya? News ya. Iya. 700 juta sudah. Saya minta lah nanti kalau dapat itunya. Iya. Nanti bisa, Bah. Jadi kalau 50 masih 100 itu ya masih sedikit. Tapi dari berita yang tadi pencarian Google apa semuanya itu udah sampai 700 jutaan. Ini kabar terbaru bagi saya. 700 juta, Bah. Jadi seperti itu. Jadi gimana yang belum ikutan, ya kan? Ya segeralah bergabung. Terus nanti setelah open mainnet, P-Network akan membuka platform sendiri atau bursa sendiri di P-Network ini kan gitu. Gimana mereka harus beli koin kita kan gitu, Bah. Nah, jadi ya ini nggak terbuka sih sebenarnya. Kortim tidak menjelaskan heporianya sampai 700 juta. Hanya dibuat 35, Begitu, 40. Nah, terakhir 50-an. Iya, 50. Ternyata sudah 700 juta. Apa ya kan 700 juta, Bang. Kalau saya mengenai koin P yang ada pada saya, apabila open mainnet orang rame-rame berbelanja. Kalau saya tidak. Saya tenang dulu, melihat dulu, memantau dulu. Kalaupun kepingin belanja, gunakan 1-2 koin dulu. Kenapa? Ini koin semakin hari semakin berharga. Semakin hari perkembangannya ini semakin luar biasa. Kalau hari ini ada toko yang menjual Pajero, mungkin sebulan, 2 bulan, mungkin 6 bulan, 1 tahun kemudian ada yang jual helikopter, ada yang jual mobil terbang gitu. Jadi kita sabar aja nunggu. Dan kita akan mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik maksud saya di sini, kita akan menemukan tempat belanja yang aman. Karena kawan-kawan sudah belanja. Kita kan tinggal nanya aja, kemarin beli apa? Beli ini, gimana barangnya? Oh, barangnya sesuai, harganya pun sesuai. Udah nyampe barangnya, sudah. Berarti itu adalah tempat yang aman untuk berbelanja. Tetapi kalau kita menjadi korban pertama, tidak. Jadi kata kunci menurut Mas Pri tadi ya, kata kunci untuk berbelanja itu pastikan tokonya sudah masuk ke hackathon. Sudah terdaftar di platform, belajarlah ke situ. Itu sudah resmi yang sudah bergabung dengan Kortim. Jika belum terdaftar ya, walaupun mungkin dia jual hotel dengan harga yang murah, jual mobil yang paling canggih dengan harga yang termurah, hati-hati belanja di situ. Sepanjang dia belum terdaftar di platform, itu nonsense semuanya. Ya, jadi kita memang betul-betul harus memilih tempat belanja yang aman. Kemudian barang-barangnya barang berkualitas. Kemudian andai kata kita belanja, dia kirim barang sesuai yang kita pesan. Benar. Karena banyak juga sekarang yang online. Pesan HP Tesla, ya. Nanti yang datang Nokia. Benar. Kita nggak tahu yang jualan di mana. Kemana kita mau ngadu untuk pertanggungjawaban? Karena untuk saat ini aja belanja online saja masih bermasalah. Kalaupun ada ya tempat-tempat belanja khusus lah 1-2 yang benar-benar direkomendasi. Kalau kita belanja barangnya cepat sampai. Kalau kita ikutin iklan tidak sesuai dengan yang dia iklankan dan barang yang sampai. Saya ke situ, Mas Pri. Iya. Ya, jadi memang seperti Abah sampaikan tadi, platform resmi yang hari ini masih dipertandingkan ya kan, dan belum ada yang namanya pemenang kan gitu. Nah, saya memang melihat ada 2 platform yang itu masuk ke dalam menganut GCP, Bah. Nah, itu ada namanya P Eco City ya. Kemudian ada Paising, ya kan, Paising Mall. Nah, jadi mereka ini sudah meletakkan gambar, kemudian menu-menu yang sangat luar biasa yang mana dengan GCP. Nah, harapannya kedua platform ini menang di dalam konteks pemilihan nanti di hackathon gitu. Kalau ini menang mungkin mereka juga yang akan menjadi tempat pembelanjaan resmi kita gitu. Tetapi ada juga ya punya Indonesia punya Indonesia itu ada juga. Kalau memang menganut ke dalam sistem GCP, ya pasti ada P-Showroom, ada P-Chain Mall Indonesia kan gitu, ada yang lain sebagainya. Nah, ini penting, jangan seperti Abah katakan tadi hanya pajang-pajang barang tetapi tidak resmi, tidak terdaftar, kan, tidak terdaftar kan. Ini agak-agak rumit nanti kan gitu. Ya, kalau saya rasa nanti ini akan banyak orang yang melakukan bisnis kerjasama dengan P-Network.
Karena jangankan yang besar, yang kecil-kecil pun ditampung sama Kortim. Iya. Untuk apa? Untuk menghidupkan toko tempat network berbelanja. Jadi ya teman-teman yang ada di Indonesia ya, jika ingin berbisnis ini kesempatannya. Tapi syaratnya itu penuhin dulu standar hukumnya, terdaftar dia. Iya. Biar nanti tidak ada halangan kami untuk berbelanja di toko yang Anda bangun, yang Anda ciptakan. Makin banyak, makin bagus, tetapi harus terdaftar di platform. Itu ya Mas Awang ya? Iya, ya betul. Seperti itu, Bah. Nah, banyak sekali ya para pioner yang berkoar-koar tentang masalah harga, ya. Harga GCP 314.159 US dollar, ya kan? Mereka tidak yakin dengan itu, gitu loh. Nah, kenyataannya mereka banyak sekali jebakan-jebakan Batman sebenarnya, Bah, terjadi. Ya banyak dari orang India, kita sebut saja lah supaya para pioner paham dan mengerti tentang scammer yang dilakukan mereka gitu loh. Nah, calonnya itu banyak dari pioner Indonesia juga menawarkan 5 dolar, ya 7 dolar, 1 dolar. Nah, disinilah banyaknya orang Indonesia yang banyak mengeluh nggak mengikuti proses perkembangan ya. Kalau mau pengen sukses itu ada prosesnya, ya kan. Tapi orang Indonesia, saya sebut saja orang Indonesia karena memang seperti itu gitu loh. Namun tidak semua ya. Tidak semua. Cuma orang Indonesia ini gampang sekali mengeluh, gampang sekali curhat di Facebook. Inilah santapan-santapan paus yang koinnya bakal diambil. Ada 3 hal dari masyarakat Indonesia. Yang pertama, Gampang mengeluh. Gampang mengeluh. Nah, gampang kali curhat di Facebook. Gampang mengeluh, gampang curhat. Apalagi? Satu lagi nih, Bah. Ada. Tidak mau susah. Tidak mau susah. Maunya gampang aja gitu. Ya, begitu betul. open minded, ini koinku beri duitnya gitu. Ya. Maunya begitu. Alasan tukar beras. Ya itulah yang kita bilang ya, bahwasanya perkembangan network ini perlu kita ikutkan. Ya. Janganlah mencari dari satu sumber informasi. Carilah dari berbagai sumber informasi. Kenapa Kortim tidak mau menerima exchange yang kemarin? Seperti yang Hobi, Atlantis, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Kortim tidak mau nilai koin P ini mereka yang tentukan. Nanti suka-suka mereka. Dilarang Kortim tujuannya satu. Pada saat diluncurkan harga koin P, dia bukan menurun tapi bisa menaik. Itu yang dilakukan oleh Kortim. Tidak mau melakukan sembarangan. Ya, jadi kalau exchange yang muncul kemarin itu memang mencari keuntungan. Saya bersyukur dengan adanya Hobi, adanya exchange, saya bersyukur. Ini menambah semangat kita melakukan penggalian. Tetapi resminya adalah pengumuman dari Kortim. Dari Nicholas. Itulah baru harga konsensus kita. Terima kasih dengan teman-teman yang ada di Cina, dia harga GVC 314.159. Keren saya bilang. Namun perlu kita perhatikan, perlu kita sikapi. Ikutin terus perkembangan yang dari Kortim, jangan ikutin perkembangan dari yang lain. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.